Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Rumah Peradaban Qur'ani di MPQ Channel. Kali ini bersama saya Mardalena, bisa dipanggil Marda. Ini pertama kali saya mengisi podcast di MPQ Channel. Kalau kemarin-kemarin teman-teman mungkin bersama Mbak Ari ya. Kali ini bersama saya teman-teman. Di sini saya ditemani dengan saya nyebutnya teman atau adik, karena kalau misalnya di luar podcast dia sebagai adik saya, sebagai teman gitu, teman menghafal, dan juga sekaligus di yayasan ini dia sebagai musyrifah saya sendiri gitu. Masya Allah, dia menghafal di MPQ itu dengan kurun waktu yang Masya Allah, yang semoga bisa menjadikan motivasi untuk kita semua, yaitu sekitar 1,5 tahun. Luar biasa. Kita di sini mau tahu proses dari dia menghafal, perjalanannya, kemudian struggle-nya. Mudah-mudahan dari sharing kita hari ini kita bisa mengambil pelajaran dan menambah semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Kalau gitu langsung aja kita sapa dan kita kenalan langsung dengan Lutfia Nur Azizah dari FMIPA Universitas Lampung. Assalamualaikum Pia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini sumringah banget ya. Sehat ya Pia? Alhamdulillah. Oke deh. Aduh, ini teman-teman aku kebiasaan manggil dia deh gitu ya, nggak apa-apa ya. Ada manggil Pia, ada manggil deh gitu. Pia, kita biasanya kalau ngobrol gitu ya, kan nggak yang terlalu direncanakan gitu ya. Kita biasa berdiskusi baik di kamar, dimanapun itu, dan itu bisa ya dalam nggak bermenit-menit ya, tapi bisa sampai berapa jam gitu. Dan kali ini kita diminta untuk sharing, nggak cuma berdua tapi bersama dengan teman-teman para menghafal Al-Quran di luar sana, teman-teman yang lainnya gitu yang menyaksikan MPQ Channel. Dari sharing ini kami berharap kita banyak memetik pelajaran dari Pia nih. Mungkin dari awal Pia menghafal kali ya. Kan kalau Mbak ketemu sama Pia itu dari Takosus kalau nggak salah ya. Takosus, iya Takosus MPQ kan dia. Jadi teman-teman, aku itu ketemu sama Pia pertama kali itu di Takosus. Sama-sama belum menjadi MPQ ya, belum. Karena angkatan kita tuh sama di angkatan 5 MPQ gitu. Itu di Takosus sudah 8 dan 9 ya Dek ya. Takosus 9 gitu. Pia pertama kali kenal MPQ itu dari mana nih? Kayak maksudnya apakah sudah tahu lama gitu, karena kan Pia mahasiswa Unila juga ya. Terus kalau bisa masuk ke MPQ kayak gitu, bisa diceritain nggak Dek? Awal mula gitu jumpa dengan MPQ-nya. Awal mula tahu MPQ itu dari teman sendiri, teman satu jurusan. Waktu itu lagi ospek, kalau di Unila namanya PKKMBU, waktu ospek fakultas. Nah itu karena dari awal ospek kami udah cerita-cerita, dia juga udah tahu kalau dulu Pia tuh udah sempet ngafal. Itu teman lama atau baru kenal waktu masuk kuliah? Baru kenal. Baru kenal. Dia udah tahu kalau dulu Pia pernah ngafal, jadi mungkin ketika dia dapat info dia langsung ngasih tahu, Vi ini ada open recruitment MPQ gitu. Terus aku nanya, emang apa itu MPQ gitu? Terus kata dia, MPQ itu komunitas menghafal Quran. Oh iya, coba kamu daftar gitu. Oh iya, makasih. Nah dari situ aku sebenarnya masih bingung sih mau daftar atau enggak. Terus aku tanya ibu aku. Minta restu dari orang tua dulu ya gitu. Aku tanya dulu. Terus pertimbangan ibu sih waktu itu kira-kira nih kan sekarang kuliah justru pastinya beda kan dari dulu di pondok gitu. Nah di kesibukan kuliah ini bisa nggak sambil ngafal gitu, nggak bakal ganggu kuliahnya. Nah terus dalam hati iya juga kataku, bisa nggak ya gitu. Sempat ragu gitu ya, sempat khawatir. Aduh, notabene mahasiswa gitu kan, yang nggak seindah FTP pastinya ya, banyak banget tugasnya gitu, masih kepegang nggak ngapalnya gitu. Apalagi kan aku ngambil jurusan umum yang beda juga dari background aku, dulu kan pesantren, jadi agak struggle juga di kuliahnya. Terus mungkin ibu khawatir takut ganggu kuliah, jadi ditanya kayak gitu. Terus
Sebenarnya aku pengen, karena itu juga amanah dari ustazah di pondok dulu untuk menjaga hafalan. Kalau memang katanya nggak bisa untuk nyelesain sampai 30 juz, seenggaknya yang udah ada itu dijaga gitu katanya. Jadi aku di situ juga meyakinkan ibu aku, insya Allah bisa lah Bu gitu. Soalnya aku udah baca juga kan di MPK itu sehari cuma 1 halaman targetannya ya. Terus juga kan cuma Senin sampai Jumat kan aktifnya. Nah, Sabtu Setoran itu wajibnya ya. Sabtu Minggu itu untuk murojaah. Terus insya Allah bisa Bu gitu kan, 1 hari cuma 1 halaman gitu. Kalau boleh tahu dulu Pia memang sudah punya hafalan berapa nih dari pondoknya? Dulu alhamdulillah lulus dari pondok itu dapat 15 juz. Masya Allah teman-teman, 15 juz. Tapi setar-setar aja. Tapi ya itu luar biasa banget gitu kan. Maksudnya selain Pia itu benar-benar mau masuk bergabung, tetap terjaga gitu kan, yang pasti untuk mempertahankan yang merojaah ya, karena kan kita tahu ya sering banget yang paling banget teman-teman ditekankan di MPK itu bukan nambah ya, apalagi kalau dari PK gitu ya, tapi benar-benar apa yang sudah kita dapat dan kita punya itu benar-benar dijaga teman-teman. Jadi itu udah punya 15 juz, kemudian masuk gitu ya ke MPK gitu. Itu kan seleksi kan? Iya, soalnya Mbak waktu itu kan waktu seleksi itu kan hanya diperuntukkan untuk ke mahasiswa Unila gitu kan, sedangkan bahkan bukan anak Unila gitu. Tapi qadarullahnya nggak tahu gimana ceritanya tahun itu diperbolehkan MPK itu membuka untuk universitas atau perguruan tinggi yang lain kayak gitu, dan salah satunya Mbak Yulinar ya, saya ingat itu masuk gitu. Dan itu teman-teman kayak yang saya bilang tadi, itu kita satu angkatan juga sama Pia gitu. Dan Masya Allah ya, maksudnya meskipun satu angkatan tapi Pia lebih dulu bisa menyelesaikan dengan kurun waktu yang Masya Allah bisa menjadi pelajaran untuk kita semua kayak gitu. Waktu tesnya itu gimana perasaannya Pia? Kan ada wawancara, kemudian tes menghafal juga ya dalam kurun waktu yang ditentukan sama teman-teman mbak-mbak di MPK-nya. Itu gimana pengalamannya? Itu waktu tes itu kebetulan lagi ada acara ospek juga. Masih berlangsung acara ospek fakultas itu. Jadi ya memang cuma nyiapin seadanya aja, karena juga nggak kebayang kira-kira apa sih gimana seleksinya gitu kan. Gitu ya, kalau di pondok dulu tuh kan kayak cuma ditanya-tanya, terus cuma ya mungkin sambung ayat yang hafalan kayak juz 30 juz 30 aja, tapi kayaknya apa sama juz 1 juga ya waktu dulu di pondok, lupa deh pokoknya kayak juz 30 aja sih karena seleksi kan. Nah kalau di sini ternyata berbeda. Pas seleksi itu kita dikasih waktu 1 jam buat ngafal, terserah dapetnya berapa tapi ditentuin, misalnya suratnya ditentuin kan, suratnya ditentuin dari ayat segini, terserah mau dapat berapa ayat, yang penting 1 jam itu disetorin gitu. Setelah 1 jam udah gitu, waktu itu dapat berapa ya, aku juga lupa. Udah kalau waktu itu pokoknya dapatnya kayaknya setengah halaman gitu, ada 1 halaman. Terus udah kan, udah disetorin, terus tahsin, maksudnya baca tajwidnya gitu, ditanya tajwidnya juga ya, itulah berkaitan dengan bacaan Quran. Terus habis itu terakhir wawancara lebih ke komitmen kita bakal siap nggak buat selesai gitu. Programnya di MPK-nya gimana? Dari tadi kan ya sempat keraguan. Tadi Pia bilang ya sampai harus meminta restu orang tua, ya memang harus ya, apalagi dalam menghafal Quran kayak gitu. Maksudnya dari Pia sendiri ya juga ya, baru masuk di MPK, baru masuk di universitas, kemudian kita menghafal bisa nggak nih? Apalagi kita belum tahu dunia fakultas, dunia kuliah itu gimana gitu. Itu kan khawatir gitu ya. Nah, dari setelah Pia menjalani gimana tuh dengan kesibukannya sebagai mahasiswa dan menghafal itu ada hambatan yang sangat berarti atau gimana sama Pia? Kalau hambatan itu yang aku rasain ya Mbak, selama menghafal itu sebenarnya ada yang pertama manajemen waktu. Karena
itu kita dituntut kan, karena pertama kewajiban kita sebagai mahasiswa, kedua kita juga udah komitmen untuk menghafal Quran kan. Jadi bagaimana dalam ya satu hari kita sama kan 24 jam kita bisa kuliah seperti teman-teman yang lain, dan kita juga bisa menunaikan menyetor hafalan kita gitu. Jadi kalau aku biasanya itu aku sempetin sebelum berangkat kuliah, itu aku udah baca-baca, atau kalau emang bisa dapat menghafal 1-2 ayat itu aku hafalin sebelum aku berangkat kuliah gitu. Jadi apa ya, udah ada pemanasan gitu. Itu berarti Pia memang disiapkan banget gitu ya, maksudnya disempatkan lah, bukan siapa disempatkan, meskipun itu nggak menghafal tapi dibaca gitu ya, supaya terbiasa. Iya, supaya kita familiar dulu dengan ayat yang ingin dihafal, jadi dibaca. Terus juga aku suka baca artinya, karena sama artinya juga. Lebih apa ya, aku ngerasanya lebih mudah aja kalau aku baca artinya, jadi ketika menghafal udah kebayang gitu, oh ini gitu. Masya Allah teman-teman, nih tipsnya boleh banget dicatat, sebelum kuliah dibaca dulu, dan kalau bisa dengan artinya supaya kita lebih mudah mengingat ya suratnya tadi. Jadi menarik nih Pia. Pia punya waktu sendiri atau waktu khusus gitu nggak sih untuk hafal, kayak ini waktu aku untuk benar-benar menghafal gitu? Entah itu ada kan teman-teman yang dia memang pada subuh itu memang waktu dia untuk menghafal, nggak boleh diganggu-gugat sama yang lain, misalnya dari tugas kuliah atau apapun itu. Kalau Pia sendiri punya nggak waktu khusus untuk Al-Quran? Aku juga mungkin sama kayak orang-orang lain, aku juga ngambil waktu pada subuh itu. Bahkan kalau memang waktu setelah tahajud itu masih longgar ke subuh, biasanya aku pakai buat baca-baca juga, atau kalau emang udah siap buat ngafal, aku ngafal juga. Dan terus makin kesini ketika hafalan aku udah mencapai 1 juz, itu aku rasanya kayaknya aku perlu lebih banyak lagi jam terbang untuk aku ini sama Al-Quran gitu. Jam terbangnya sama Al-Quran. Gimana caranya biar aku bisa tetap nambah tapi murojaahnya juga nggak keteteran. Jadi aku ketika di MPK itu untuk nambah ya aku tetap sebelum kuliah itu tetap gitu ya. Atau enggak nanti ada jam kuliah kosong aku nambah gitu, aku menghafal. Tapi kalau untuk murojaahnya aku biasanya itu aku murojaah di dalam sholat. Masya Allah, di dalam. Karena berarti ini sholat sunnahnya ya nggak selalu sih, karena waktu pertama-tama juga masih ya 1-2 hari gitu, besoknya enggak gitu, kayak masih ya naik turun. Tapi karena aku ngerasa banget bedanya ketika kita murojaah di luar sholat dan di dalam sholat. Karena ketika kita murojaah di dalam sholat itu, apalagi ini murojaahnya sendiri ya, sholatnya sholat sunnah, sholat sendiri, orang nggak ada yang dengar, cuma kita sama Allah yang tahu. Untuk Allah, gitu dan itu kayak challenge, kayak ibaratnya ya gimana ya, kayak nyetorin langsung ke Allah, tapi Allah gitu. Ya deg-degannya luar biasa gitu, walaupun nggak ada yang tahu gitu. Bener-bener. Tapi itu justru itu yang melekat banget gitu. Dan kalaupun lupa ya mungkin bisa lanjut ke surah yang lain, tapi setelah itu ya bakal inget banget gitu, karena kemarin pernah kita lupa, tahu lupa jadi lupanya di sini gitu. Soalnya teman-teman perlu tahu ya, aku juga nggak bilangnya sama Pia karena Mbak itu sering gitu mengamati, kan ini kan karena sekamar ya sama Pia juga gitu. Pernah mendapati di mana lagi sholat sunnah gitu kan, Mbak tahu murojaah karena kan memang kemarin itu zahar ya, maksud itu dilapaskan gitu, dan tamat-tamat pun Mbak juga ikut nangis gitu karena Pia murojaahnya dalam sholat itu sampai nangis, dan Mbak nggak tahu itu setengah juz apa sampai berapa, dan itu benar-benar memotivasi Mbak untuk seperti oh iya gitu, apa yang kamu punya, hafalan yang kamu punya itu benar-benar yang dipakai untuk sholat, itulah mungkin yang kamu punya gitu, bukan yang kita setorkan sama ustazah kita gitu. Ya waktu itu mungkin mungkin pas banget lagi murojaah yang mungkin udah lama nggak di murojaah, jadi agak sulit. Terus bisa nggak ya gitu, ya udahlah coba gitu kan. Terus pas itu tuh kayaknya udah mau akhir rokaat gitu, jadi ya Allah kayak terharu aja gitu, kayak
ya dimudahin gitu. Masya Allah. Ya, karena yang ketika via meroja pun itu bukan cuman untuk via loh. Ketika karena Mbak juga menyimak ya di belakang itu, sampai Mbak yang tadinya mau berangkat kuliah mana gitu, karena itu kan pagi ya, dan ketika via meroja itu Mbak langsung terduduk gitu, dan langsung Masya Allah, ini merojaannya menyentuh, padahal ya Mbak nggak tahu itu surat apa dan adanya apa, tapi Pia benar-benar meresapi ya Allah ini yang dia punya, dan tanpa Pia sadar pun Pia sudah memotivasi Mbak secara tidak langsung untuk memperkuat perojaahnya dan mengingatkan hal-hal yang mungkin harus segera Mbak perbaiki gitu. Insya Allah, jazakillah khairan. Oke Pia, teman-teman di sini tidak bermaksud membuat Pia nangis ya, ini terharu banget karena memang ketika interaksi kita dengan Al-Quran itu ada masa-masa di mana hanya Al-Quran yang bisa menegur kita gitu. Jadi Mbak juga sempat mendapatkan hal-hal yang mungkin ketika itu kita lagi dalam maksiat ya, dalam maksiat, kemudian susah gitu menghafalnya. Terus itu pernah Mbak di Quran waktu di Al-An'am gitu ya. Dan kenapa nih kok ayat, masalahnya di satu halaman itu hanya ayat itu yang nggak bisa melaju. Ini kalau Pak ya Mbak, jadi sharing satu kejadian yang benar-benar menohok dan benar-benar ditegur gitu. Nanti kenapa nggak bisa melaju nih sampai, tapi itu Mbak belum baca artinya gitu. Emangnya salah aku apa sih, sampai ngomong sendiri gitu ya sama Al-Quran. Pia pernah nggak ngomong, kamu kenapa sih ngambek sama aku gitu, bilang sama Al-Qurannya. Waktu Mbak, apa sih emang artinya gitu, waktu Mbak baca artinya, dan ada kalimat yang sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang utarakan. Itu benar-benar langsung, ya Allah, iya mungkin maksiat saya tidak diketahui oleh Umi, Ustadz, ataupun musyrifah, ustazah yang lain, tapi Allah nggak pernah nggak tahu gitu. Allah selalu maha tahu. Dan setelah Mbak baca arti itu tahu, dan Mbak bisa melaju. Itu bukan kebetulan teman-teman. Mungkin untuk sebagian orang yang belum merasakan itu, atau yang lainnya gitu merasa mungkin kebetulan aja atau perasaan, tapi enggak. Untuk kita yang berinteraksi dengan Al-Quran, enggak ada yang kebetulan, dan Al-Quran itu memang benar-benar hidup, benar-benar berinteraksi dengan kita gitu. Contohnya di Pia sendiri gitu, tanpa Pia memberitahu atau mengajak aku untuk merojaah dengan dia, sholat dengan dia merojaah pun itu sudah memberikan teguran tersendiri gitu. Masya Allah, motivasi tersendiri. Oke deh. Terus Pia dari menghafal Al-Quran nih pastinya, kemarin minta izin sama orang tua itu, dari sekarang itu dapat dukungan nggak? Kalau dari keluarga sendiri, dari orang tua, dukungannya gimana gitu? Kalau dari orang tua, alhamdulillah memang sangat mendukung, insya Allah untuk anaknya bisa ngafal. Ya karena semua dikembalikan kepada saya. Kalau emang sayanya sanggup, aku sanggup gitu, ya udah gitu, nggak apa-apa. Akhirnya mendukungnya. Sekarang setelah selesai, gimana tuh reaksi dari uminya Pia, dan maksudnya dari ibu, dari ayah gitu, ketika Pia kemarin menyelesaikan 30 juznya itu gimana? Iya, kebetulan kemarin juga kan selesai waktu pandemi via Zoom di rumah. Iya, memang. Dan itu kebetulan ibu lagi ke pasar, jadi ya udah sendirian di kamar. Oh iya, waktu itu yang di Zoom ya. Karena kita udah di sini tapi Pianya setelahnya via Zoom gitu. Dijoin. Ya sebenarnya nggak pernah nyangka sih bisa selesai, apalagi nargetin waktu yang sebentar gitu. Jadi ya kalau menurut aku ini udah apa ya? Udah ada di situ, ada doa dari orang tua pastinya. Di situ juga banyak pertolongan dari Allah, dan ya semestinya memang kita aku terutama bersyukur udah bisa dikasih kesempatan sama Allah buat bisa menyetorkan 30 juz selesai, yaitu dengan murojaah gitu, bersyukurnya gitu. Masya Allah. Dari Pia sendiri boleh tahu nggak cara Pia mau murojaahnya? Tadi kan dari ziyadah itu Pia punya waktu untuk murojaahnya sendiri, itu murojaahnya gimana? Apakah dari misalnya udah lewat nih juz 1 kayak gitu, udah lewat juz 1, kemudian kita melangkah ke juz 2 gitu.
nanti ketika sampai juz 3 itu merojahnya ngulang lagi dari juz 1 atau gimana? Atau dalam sehari itu punya targetan minimal aku merojahnya berapa lembar dari yang juz kemarin sudah dapet? Atau boleh nih nanti aja deh merojaahnya yang itu yang ditabung deh merojaahnya. Yang baiknya gimana nih? Kalau di MPQ waktu masih proses ziyadah juga, itu proses murojaahnya apa yang udah disetor itu aku murojaah mandiri, dan disetorkan kan waktu Sabtu sama Ahad itu. Kita selalu ngirim chat ya. Iya. Nah, itulah ada laporan murojaahnya untuk DMPQ dan ada ujiannya per semester. Bener banget. Ujian yang teman-teman perlu tahu ya, ujiannya itu menurut Marda itu lebih mendebarkan dibandingkan dengan ujian OSCE. Bener loh nih. Kan kalau di keperawatan gitu ya atau kedokteran gitu itu ada nama ujian OSCE. Ujian yang benar-benar menjadi ujian hidup dan mati istilahnya untuk anak-anak kesehatan. Tapi ketika masuk MPQ dan ada ujian setoran itu pernah di waktu yang sama OSCE dan ujian MPQ. Tapi yang yang membuat lebih berat gitu kayaknya, dalam artian beratnya itu kita deg-degan, maksudnya itu persiapannya lebih itu untuk ujian ujian MPQ. Malah OSCE itu kayaknya menjadi lebih mudah karena kita punya ujian yang lebih milih lagi. Kalau Pia sendiri gimana? Kan di FMIPA gitu kan, FMIPA loh gitu dengan kesibukannya, dengan jam kuliahnya gitu. Ketika ujian itu gimana? Kalau ujian, alhamdulillah kan ya murojaahnya udah nggak terlalu sulit karena kita setiap harinya murojaah dan setiap pekanan di store juga murojaah. Terus kita juga setiap bulan ada mabit bulanan, di situ kita bisa murojaah juga dan disetorkan. Jadi ketika ujian tidak begitu kaget. Berarti di pembiasaan itu tadi ya. Jadi ketika ujian nggak kaget. Tapi kalau untuk ketika di RPQ juga aku setoran ulang lagi murojaah dari juz 1 ke Ustadz. Dari nol lagi gitu. Aku pakai sistem yang ini misalnya per 5 halaman. Jadi 5 halaman setoran ke Ustadz itu waktu sebelum RPQ aktif kan kita ada karantina ya. Iya, itu sehari 5 halaman gitu. Kalau bisa setengah juz gitu. Jadi ketika udah nyampe 1 juz itu aku ulang lagi 1 juz, benar-benar 1 juz nggak jeda. Satu kali duduk itu. 1 juz nggak jeda. Terus kayak diingat-ingat gitu kira-kira kesalahannya berapa kali 1 juz itu. Jadi kalau aku nargetin sendiri nggak lebih dari 3. Masya Allah. Karena kalau udah lebih dari 3 untuk melanjut murojaah ke juz selanjutnya agak berat gitu, karena aku pikir yang juz sebelumnya masih belum terlalu melekat gitu. Begitu terus sampai 5 juz. Sampai sekarang sampai sekarang alhamdulillah. Kan sekarang kita udah di RPQ nih Pia, pasti ada perbedaan lah ya. Maksudnya ketika kita kemarin di MPQ dengan yang kita kan non mukim ya, kalau di MPQ kita di masjid di Unila gitu kan MPQ. Apalagi kemarin sudah sempat terjeda dengan waktu yang cukup lama karena qadarullah pandemi ya teman-teman. Itu Pia ngerasain ada bedanya nggak? Atau yang Pia rasakan kalau di MPQ itu lebih ke apanya untuk proses menghafalnya? Kalau di RPQ itu sendiri yang Pia rasain sekarang itu gimana? Yang pasti kalau udah waktu RPQ Pia memang sudah menyelesaikan ya. Kan kemarin selesainya waktu di MPQ kan yang 30 juz itu. Ada perbedaan nggak yang Pia rasain? Dan kalau ada perbedaan itu triknya Pia untuk bisa istiqomah murojaahnya gitu ada perbedaan juga nggak atau berubah? Mungkin kalau perbedaan yang paling kelihatan di MPQ dan di RPQ itu ketika di MPQ kan hanya berstatus sebagai santri, fokus gitu, ngafal, murojaah fokus, sama kuliah, udah itu aja gitu kan. Nah ketika di RPQ nambah tanggung jawabnya, menyimak, setelahkan. Tapi emang pada hakikatnya ketika menyimak aku juga ngerasanya itu membantu murojaah. Ngebantu murojaah karena ketika kita nyimak kita tahu kesalahan mereka, terus kita juga lebih hati-hati. Kita tahu mungkin bisa jadi selama ini yang kita baca juga salah, yang aku baca aku murojaah juga salah gitu. Terus terbiasa juga didengar ya ayatnya ya. Karena kan Ustadz juga sering bilang katanya
kalau kita lagi menyimak hafal santri itu menjadi salah satu cara Ustadz, Musyrifah, termasuk Pia juga gitu ya, Umi gitu di sini untuk menjaga hafalan mereka. Ya sih, Masya Allah. Tapi gimana rasanya setelah menyimak? Kan kalau dulu di MPQ kita disimakin gitu. Iya. Kalau sekarang Pia menyimak itu gimana rasanya? Rasanya menyimak ya gimana ya? Sempet greget nggak kalau misalnya ada yang mungkin Macet-macet gitu, terus keinget nih, oh iya kalau dulu aku macet-macet gini ya rasanya kayak Nah gitu. itu aku lebih flashback kalau dulu aku Flashback. macet-macet, tapi musrifahnya sabar-sabar aja, jadi aku harus sabar juga. Masya Allah. Jadi gimana ya, ketika muroja itu ya fokus, ketika menyimak itu fokus untuk menyimak, dan ya sebisa mungkin ketika, jadi ada waktu-waktunya sendiri untuk menyimak, ya fokus menyimak gitu. Kalau murojaah fokus untuk murojaah. Oke. Masya Allah. Dari Pia sendiri punya nggak nih surat gitu atau ayat dari Al-Quran yang Pia kayaknya suka banget, suka ini entah itu bermakna karena Pia pernah mendapati kondisi tertentu dengan surat ayat tersebut, atau memang benar-benar difavoritin gitu? Kalau apa ya, kayak surat-surat yang punya apa ya, punya kisah, misalnya sama kehidupan sendiri tuh kehidupan ya Pia. ada beberapa sih. Cuma kalau yang paling suka itu aku sukanya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa nih, Masya Allah? Karena- Tadi nih ya Pia, teman-teman, aku nembaknya itu Pia tuh sukanya sama surat apa ya? Atau mungkin nama suratnya yang belum pernah gitu, belum pernah hafalkan gitu. Ini Al-Fatihah gitu. Dan kenapa nih suka dengan Al-Fatihah, surat pembuka? Aku suka banget sama Al-Fatihah karena ya Al-Fatihah tuh udah mencakup semuanya. Terus kalau emang kita mau hayatin lebih dalam, Al-Fatihah tuh ada di mana permintaan kita seorang hamba ke Robnya, dan itu nggak mungkin ditolak gitu. Masya Allah. Dan itu emang permintaan yang seharusnya kita semua minta gitu, yang ya dalam setiap yang kita lakukan kita harusnya ingat bahwa itu tuh hanya untuk Allah gitu. Yang tunjukkan kami ke jalan yang lurus gitu. Jadi Masya Allah. itu benar-benar ya kita baca juga kan setiap Iya, ini, setiap jadi hari ya. aku suka gitu. Masya Allah. Peran surat Al-Fatihah yang sangat berarti untuk Pia. Pia pernah mendapatin nggak ketika menghafal itu di mana ada kondisi yang kayaknya tersulit banget, itu menghadapinya gimana? Apakah langsung tutup Al-Quran kemudian pergi gitu kan, udah tinggal tidur gitu? Karena ada ya, soalnya Mbak tuh sering mendapati, bukan sering lah ya, tapi ya beberapa kali baik di MPQ bahkan di RPQ ya, yang namanya satu asrama gitu. Itu ada santri yang ketika udah sampai nangis-nangis gitu, ini kenapa ya suratnya? Itu ada coping mereka yang udah tutup dulu deh, jeda, istirahat dulu. Ada juga yang tetap pokoknya sampai dia bersatu dengan ayatnya gitu, tetap lanjut. Kalau Via pernah nggak mengalami hal itu? Merasakannya benar-benar kenapa ya hari ini kayak itu kok nggak masuk banget kayak gitu? Dan Pernah. gimana? Pernah banget. Pernah. Dan itu biasanya ini mungkin kalau ngantuk itu masih bisa ada Iya. solusi lain ya, tapi kalau itu aku pernah kayak lagi emang banyak pikiran juga, terus dipaksain ini menghafal gitu, target hari ini pokoknya masih belum gitu kan, terus dan ternyata memang nggak masuk. Terus gimana tuh? Aku Yang pasti juga nangis dulu. pernah ya, nggak ya pernah lah pasti kalau nangis mah gitu kan. Terus aku coba apa ya, kayak ingat-ingat apa aku nih ada apa ya, ada salah gitu atau ada maksiat apa yang suka aku lakuin akhir-akhir ini, jadi aku nggak susah gitu masuk Al-Quran itu, atau nggak ya mungkin. Jadi dari situ aku ingat-ingat dan aku coba apa ya, kalau aku udah sampai pasrah banget ini susah nih nggak hafal-hafal, aku pernah jadi kayaknya aku harus sholat taubat dulu Masya Allah. biar bersih dulu gitu. Jadi setelah itu ya kan namanya sholat ya bebas gitu, aku juga mau
cerita apa, aku mau minta apa gitu. Jadi setelah sholat itu kayak lebih tenang gitu. Yang tadinya banyak pikiran juga jadi kayak lebih ya udah gitu. Lebih lega. Karena sekarang bisa lebih fokus buat ngafal. Jadi lebih enak gitu. Masya Allah. Masya Allah teman-teman, jadi ketika kita mengalami kesulitan dalam menghafal, memang muhasabah ya, evaluasi lagi ya, mungkin dari dirinya kita gitu. Karena kan memang sudah dijamin ya Al-Quran itu pasti mudah hafalnya kan ya Dek ya, pasti mudah. Dan kalaupun kita mendapatin kendali pun sulit gitu, itu dari kita sendiri, entah dari sikap kita, mungkin kita bermaksiat mungkin ya, itu juga dari makanan kita, dari adab kita terhadap guru dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini soalnya pernah beberapa kali mendapatkan itu, dan mungkin sekarang entahnya dari aku sendiri atau dari Via atau mungkin teman-teman sekarang yang lagi kesulitan dalam menghafal, yaitu jangan patah semangat, dan mungkin kita harus banyak-banyak mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan ya. Mungkin tadi kata Via ya, ada dosa enggak, ingat lagi kemarin tujuan awal niat bener hafal banget. itu untuk apa kadang. Nah itu karena itu pertanyaan selanjutnya yang mau aku tanya sama Via gitu, dari niat menghafal, karena kan segala sesuatu ya, apalagi kita sering banget evaluasi mabit, takosus, apapun itu selalu diingatkan ya dari Umi Ustadz tentang niat kayak gitu. Kalau Pia sendiri gimana nih menyoroti tentang niat, terus kayak tanggapan Pia tentang niat, dan ketika dalam prosesnya mungkin Pia pernah mengalami kayaknya semua orang pernah ya, kita agak menyimpang dari niat, entah terlupakan entah yang apa gitu, untuk kembali lagi ke niatnya itu gimana, tujuan awal kita menghafal supaya girohnya gitu datang lagi semangatnya. Mungkin bisa diceritain nih Pia. Mungkin pernah kan dulu tuh ngerasain masa-masa kuliah tuh lagi banyak banget tugas, atau lagi emang minggu-minggu ujian. Jadi tuh untuk ngafal MPQ aku pernah bilangin, ya udahlah hafal-hafal aja gitu. Kayak ya udah setor-setor aja gitu. Terus aku yang biasanya kewajiban aja kayak sekedar menggugurkan kewajiban aja gitu. Dan biasanya setelah setoran itu aku mau raja lagi, ini enggak gitu, karena udah langsung harus belajar gitu kan. Yang penting hari ini udah setoran deh, nggak poin terus gitu ya. Setelah pernah juga mungkin dapet teguran yang kayak gitu, dan akhirnya nggak setoran karena dipakai buat evaluasi kenapa gitu. Ya itu ternyata mungkin emang lupa gitu, ternyata memang ngafal Quran tuh nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa dikasih waktu yang sisa juga. Dan niat utama untuk menghafal itu sebenarnya hanya untuk mendapat ridho Allah gitu. Kayak Al-Quran ini sebagai ya wasilah gitu, jalan untuk mendapat ridho Allah. Masya Allah. Tapi ya memang ya namanya kita manusia suka lupa, jadi emang perlu untuk sering balik lagi sampai kayak Ingat tadi ya, kalau lagi kita lagi maksiat, terus kemudian muhasabah sampai sholat tobat, kemudian insya Allah nanti Allah mudahkan lagi. Sama juga ada perkara niat ya Dek ya. Tentang niat tadi, kalau misalnya sudah mulai agak melenceng nih gitu, atau bukan hanya melenceng sih, kata futur gitu ya, tepatnya ketika kita memang sudah benar-benar lelah, entah yang pikiran dari pribadi sendiri ataupun karena distraksi dari yang lainnya, tugas, keluarga dan lain-lain kayak gitu, kembali lagi semuanya ke Allah. Apa yang dilakukan buat dapat ridhonya Allah. Masya Allah. Kalau dari Pia sendiri nih, harapannya ke depan nih, misalnya harapan dari pribadi Pia sendiri untuk diri Pia gitu dengan hafalannya, dan juga harapan Pia untuk teman-teman, untuk semuanya, untuk teman-teman MPQ channel, teman-teman MPQ dan semua santri di sini gitu. Itu harapannya gimana untuk para penghafal Quran? Kalau harapannya kita nggak cuma ngafal Quran. Untuk yang udah ngafal kita nggak cuma ngafal Quran, tapi kita juga minta gitu kemudahan untuk memahami Al-Quran itu lebih dalam, untuk mengamalkannya lebih sempurna. Dan kita juga minta untuk bisa mengajarkan Al-Quran ke orang lain gitu. Dan kalau untuk yang belum mulai menghafal, itu
apa ya? Karena Al-Quran ini merupakan zikir terbaik dan terindah yang Allah anugerahkan untuk manusia gitu kan. Bukan untuk manusia aja sebenarnya, semua yang ada, semua makhluk di muka bumi ini kan bertasbih atau berzikir gitu ya kepada Allah, dan Al-Quran itu ya zikir terbaik gitu. Jadi kenapa enggak gitu, kalau bisa kita habiskan waktu kita dengan Al-Quran, kenapa enggak gitu. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Ini jadi motivasi banget. Karena ini selama ngobrol nih Sofyan ya, biasanya kita ngobrolnya ya ngobrol yang lain gitu. Dan ketika membahas Al-Quran itu benar-benar menyentuh hati dan benar-benar saling mengingatkan ya, nasihat yang terbaik ketika saling mengingatkan tentang Al-Quran gitu. Terkait dengan mengajarkan, belajar dan mengajarkan gitu. Di RPG sendiri menurut Pia ada nggak nih santrinya itu yang selain dia belajar kemudian dia mengajarkan Al-Quran juga, terlaksana nggak sih, ada nggak program kayak gitu? Kalau di RPG sendiri ada ya beberapa santri itu yang ngajar ya. Beberapa santri kita mengajarkan Al-Quran juga di TPQ gitu. Jadi karena ketika kita mau ilmu atau sesuatu itu melekat ya, kita memang harus membaginya kepada orang lain gitu. Mungkin salah satunya dengan mengajar gitu kan. Jadi itu semakin melekat di diri kita. Masya Allah. Teman-teman ingat, ilmu yang bermanfaat itu yang pasti bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Dan sebaik-baiknya hamba Allah gitu kan, ketika dia bermanfaat untuk umatnya gitu ya, termasuk dengan para menghafal Al-Quran. Jadi menghafalnya bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk tentang kita dan Allah saja. Kita berharap dengan menghafal kita bisa berdakwah menyiarkan Al-Quran, termasuk dengan di Yayasan Peradaban Qurani ya. Masya Allah sekali gitu, dibimbing oleh ustadz dan ustazahnya gitu kan. Termasuk Via juga, Via ini musyrifah saya teman-teman. Hanya sepanjang diskusi ini takzim banget gitu, dan Masya Allah motivasinya luar biasa. Ini aku berharap ini benar-benar disaksikan oleh teman-teman, baik yang baru ingin menghafal ataupun yang sudah mungkin sekarang menghafal, atau yang sudah menghafal mulai kendur, atau mungkin kalimat yang sudah pernah menghafal tapi tiba-tiba sekarang sedang berhenti. Ayo semangat menghafal lagi. Dan dari pihak sendiri ada ini nggak, kalau saya statement untuk teman-teman yang motivasi, apalagi banyak nih teman-teman yang mungkin belum pernah menghafal kayak gitu, ada nggak? Kalau dari aku sendiri, karena Al-Quran ini firman yang sangat mulia ya, maka kita juga ketika berinteraksi dengan Al-Quran harus memuliakan adab kita terhadap Al-Quran juga. Adab-adabnya juga. Serta meluruskan niat kita hanya untuk mendapat ridho Allah. Adapun misalnya seperti kita mengikuti lomba-lomba yang lain atau apapun itu, dan itu ya hanya sebagai motivasi gitu, bukan sebagai tujuan. Dan juga aku tuh selalu ingat perkataan Umi bahwa cepat dalam menghafal itu bukan sebuah prestasi, dan juga ketika kita lambat dalam menghafal itu juga bukan suatu kelemahan gitu. Yang prestasi sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu istiqomah, berapapun itu yang kita dapat, tapi kita selalu istiqomah gitu. Misalnya aku mampunya sehari cuma hafal 1 halaman, ya nggak apa-apa, hafal terus 1 halaman setiap hari, insya Allah nanti selesai gitu. Dan ketika kita berhenti nih sehari aja nggak ngafal, itu bakal kadang bisa terlena gitu, nggak, susah buat memulai untuk memulai kembali lagi. Gitu ya. Jadi ngumpulin semangatnya. Prestasi yang sesungguhnya adalah istiqomah. Karena Al-Quran juga kan proyek seumur hidup, jadi ya kita juga harus menjalaninya seumur hidup sampai kita kembali kepadanya nanti. Masya Allah, barakallah. Teman-teman ingat, Al-Quran itu proyek seumur hidup kita. Pokoknya prestasi sesungguhnya adalah ketika kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran dengan kondisi apapun. Dengan kondisi kita bermaksiat, dengan kondisi kita ketika futur, ketika apapun itu. Semoga dengan berusaha kita mendekati Al-Quran ya deh, semoga Allah mudahkan, ditarik kembali gitu ya, dan kembali lagi semangat, kembali lagi kepada Allah gitu.
Tapi ini mengulas sedikit aja nih. Tadi kan disebutkan tentang lomba karena kemarin juga Mbak dapat informasi ya, Pia dapat juara kemarin lomba apa dia? MTQ ya? MTQ di Unila, dan itu Masya Allah teman-teman jadi juara, dan itu luar biasa, kebanggaan tersendiri untuk Yayasan Peradaban Qurani. Itu persiapannya gimana deh? Kan di sini menerima setoran, terus apa ya? Kuliah juga, dan waktu itu kalau nggak salah sehari sebelum lombanya juga kan ya, kayaknya Pia lagi banyak pikiran. Ya lagi banyak pikiran. Itu gimana sih? Yang Pia rasain sendiri. Nah, kalau itu juga kemarin kan aku ikut yang cabang 10 juz. Jadi karena waktunya udah mepet, jadi persiapannya kayak nggak mungkin gitu mau aku baca semua dari juz 1 sampai juz 10. Jadi aku lebih ke ayat-ayat yang aku suka lupa ataupun ayat-ayat yang mirip, karena memang ya lumayan seperti banyak di ayat-ayat yang mirip ya. Ke ayat-ayat yang mirip. Sama kalau di MHQ ya, MHQ itu cabang dari salah satu cabang perlombaan di MTQ. Hifzil Quran ya. Hifzil Quran. Jadi ketika di Hifzil Quran tuh emang model pertanyaannya sambung ayat. Tapi itu bukan yang satu halaman gitu loh, Mbak. Jadi tuh bisa dia kebanyakan tuh diambil dari akhir halaman, terus akhir ayat di halaman berikutnya, pindah ke halaman selanjutnya. Itu kayak tantangan sendiri sih buat aku. Jadi aku lebih ya mungkin mempersiapkan itu 3 ayat yang suka aku lupa, ayat yang mirip, sama pindah halaman itu. Masya Allah. Ini terkadang ketika setoran ya, apalagi ketika murojaah, tasmi itu juga teman-teman, kadang yang sering lupakan itu juga, itu ketika kita pindah halaman itu benar-benar luar biasa. Kadang kita sudah selesai nih 1 halaman, halaman selanjutnya mikir dulu apa ya gitu. Harus dapat kisi-kisi dulu gitu dari ustazahnya gitu. Jadi itu persiapan pihak kemarin teman-teman, dan saya sendiri itu menyaksikan dengan sendiri ya, karena ini benar-benar satu atap, satu kamar bahkan gitu dengan Pia. Gimana sehari sebelum sampai itu kan final ya, final itu Pia punya tantangan lebih lah istilahnya. Allah kasih tantangan lebih, kemudian muhasabah lebih gitu. Jadi persiapan untuk besok paginya itu menurut aku itu Masya Allah banget, dan Alhamdulillah juga juara, itu luar biasa banget. Lagi-lagi itu tidak ada yang instan ya, mungkin sekarang kayak Mbak Marda ataupun teman-teman yang lain merasa ya mudah banget hafalnya melihatnya gitu kan, tapi kita nggak tahu nih pihak kemarin menghafalnya tuh pastinya kan sama aja ya, maksudnya punya dari awal banget yang belum pernah menghafal, mempertahankan dan lain-lain itu. Yang pastinya pembiasaan tadi ya, tips banget dari Pia. Dia sangat memperkuat murojaah teman-teman. Itu ya Pia untuk pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman. Oke teman-teman, kita udah diskusi banyak banget dengan Pia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ini bermanfaat. Yang pasti saya sendiri merasakan kebermanfaatan luar biasa dari sharing kali ini. Saya juga berharap ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk selalu istiqomah. Ingat, dalam kondisi apapun, dalam kondisi seputar apapun, bahkan kalaupun sekarang kita sedang bermaksiat, mari sama-sama untuk kembali lagi, ingat lagi, interaksi lagi. Sesulit apapun itu, mudah-mudahan ketika kita berusaha untuk mendekat dengan Al-Quran, mendekat kepada Allah, maka Allah mudahkan kita untuk benar-benar dengan taubat yang baik, dengan taubat nasuha, dan Allah mudahkan kita untuk beribadah pasca Ramadan ya. Semoga Ramadan kita juga diterima sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Teman-teman juga boleh banget untuk support kami, selain untuk komen, like, and subscribe channel MPQ Channel. Teman-teman juga bisa untuk berdonatur donasi dengan nomor rekening Yayasan Peradaban Qurani. Nanti akan diterangkan di link bio. Teman-teman bisa cek di sana, dan teman-teman bisa menjadi bagian dari Rumah Peradaban Qurani Lampung. See you next time. Semoga kita bisa jumpa lagi ya Pia ya. Jazakillah khairan kasir, dan kita mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.